tren dan juga bisnis yang mengalami pengembangan, Bu. Tugasnya apa ya? Maksudnya bisnis yang tetap stagnan aja gitu, Tugasnya berjalan aja kelompok gitu, kayaknya. nggak yang kayak contoh nih, Bu, ada satu passion yang sebenarnya saya tertarik, bukan passion dalam bentuk baju pada umumnya gitu kan, atau pakaian pada umumnya, tapi baju batik. Saya lihat, beberapa kali saya survei juga, saya lihat kayak bisnis batik Tapi tuh kayak barang-barangnya tuh stagnan aja gitu, abis malahan direbus mengalami dimasukin pengembangan air kan, dingin ya? karena, Apa gimana sih? batik Lu Indonesia tuh kemarin lihat memiliki ciri khas gitu kan. cara Nah, itu masaknya. malahan yang berbisnis batik gitu rata-ratanya Di itu, apa namanya, impor ya biar Ya, Bu, ke didingin luar biar negeri nggak gitu panas kan. banget nggak sih? Nah, Kan ini berbeda kuahnya dengan udah panas. ya, nah ini Kuah berbeda dengan dari ininya udah panas. mhm, ini berbeda dengan bisnis, kayak bisnis Coba mungkin kapan-kapan gue fashion coba muslim nih. atau apapun yang mengikuti tren Iya, nah gitu. ini ya Nah, apa itu cari cara saya rekomendasi melihat di 2 Twitter. peluang itu bagaimana ya, Bu? Kalau sepertinya saya mau survei Gula Lamian gimana ya? dua-duanya yang berpeluang untuk Oh, di mungkin suatu saat Tanjung bisa jadi Batik. bisnis Iya, saya, iya, gimana ya? iya. Oke. Kalau melihat dari Outletnya di Bekasi. perkembangan dua fashion Gimana tersebut ya, Blog Store. saya rasa itu dua-duanya berkembang ya. Misalnya batik tradisional. Walaupun namanya pakaian tradisional, tapi mereka terus berkembang dari segi motif. Yang penting dia punya ciri khasnya. Misalnya ciri khas pesisir ya, kalau Cirebon misalnya, atau batik Indramayu atau batik Madura itu punya ciri khas sendiri. Misalnya dari segi warna menyolok ya, atau yang ngejreng-ngejreng gitu ya. Terus batik Solo, batik Jogja, Ya, tadi mau Pekalongan itu beli punya ciri khas sendiri-sendiri. Nah, itu di tidak bisa Debat mana ada ya? dihilangkan. Karena tadi pakaian tradisional gitu ya, bukan Depok. berarti stuck di situ aja. Tapi Bekasi. sekarang Oh, ini di banyak Sumarekon ada. perkembangan ya, MM dari pengembangan Mega Mall produknya, Bekasi misalnya ada. dari segi Di motifnya, dari Metropolitan Bekasi segi ada. model bajunya gitu GGP ya. Banyak ada. model-model baju batik yang biasa-biasa aja, tapi dia dikembangkan dengan variasi-variasi yang disesuaikan dengan style atau gaya hidup sekarang gitu ya. Nah, melihat dari batik-batik yang relatif mahal ya, seperti Danar Hadi ataupun apa sih namanya yang bermerek gitu ya. Nah, itu pengembangan produknya sangat batik itu tidak stuck di situ aja, tapi melalui perkembangan motifnya atau perkembangan dari segi kualitasnya ya, batik tulis atau batik yang memang relatif mahal, terus juga dari segi modelnya ya, model misalnya baju batiknya tidak seperti dulu. Kalau zaman sekarang lebih pesat berkembangnya ya, disertai dengan harganya tentunya ya, harga yang bagus, kualitas model yang bagus, tentu harganya juga lebih mahal ya. Nah, itu juga melakukan pengembangan yang luar biasa untuk batik ya. Nah, juga seperti baju muslim ya, kan baju muslim juga punya segmen-segmennya tersendiri ya. Ada yang menengah ke bawah, mungkin kalau di pasar-pasar tradisional itu ya menengah ke bawah dengan harga yang relatif murah, juga kualitas, misalnya kualitas bahan atau jahitan ya, yang sesuai dengan kantong masyarakat menengah ke bawah gitu ya. Mungkin modelnya memilih yang mahal, tapi tetap dari segi kualitas atau mungkin kualitas jahitan, kualitas bahan gitu ya. Nah, dan relatif orang banyak membeli untuk menengah ke bawah ini ya. Nah, bukan berarti juga pakaian muslim itu stuck hanya di situ dan hanya untuk menengah ke bawah aja, tapi orang-orang yang menengah ke atas itu dengan butik-butik yang relatif mahal harganya, dan apalagi misalnya yang dimiliki atau brandnya dari artis-artis gitu ya. Nah, itu berkembang juga gitu, berkembang dan banyak yang diminati, otomatis dari segi harga mahal, kualitas bagus gitu ya, jahitan terjamin, ya harganya harga butik gitu ya. Nah, kalau melihat tren ini, Anda berminatnya silakan, Anda mau berminat kemana, tapi tentukan segmen Anda. Segmen saya sesuai dengan kemampuan keuangan misalnya ya,
produk saya kalau akan nggak salah menengah ke dia atas. itu yang Menengah ke bakal atas itu mensponsori trennya baju dari atau pilihan mereka itu orang kayak untuk jadi orang pakaian itu kita harus ngikutin terus petinggi gitu ya loh, perkembangannya. bukan petinggi, orang Baju penting istilahnya model tuh apa yang penting lagi yang ngetren, orang batik sangat-sangat yang berpengaruh di bagaimana dengan model yang perusahaannya si bagaimana gitu ya. cowok. Nah, terus Nah waktu di sini episode kita pertama tuh inovasi ada insiden gitu. ada henti gitu ya, Nah, terus insidennya melakukan itu di inovasi party di kreativitas. kolam Nah itu renang itu mirip banget perkembangan sama yang pertama ini. misalnya dari segi batik Makanya tadi kayak ini ya. kenapa mereka pertemuan awalnya nih Kita melihat segmennya dulu, kita akan mengambil Terus ya menengah udah. ke bawah atau Nah, menengah dari ke atas. situ mereka buat kesepakatan karena si cowok si orang penting ini tuh suka gitulah sama si ceweknya ini. Nah juga begitu dengan Suka hasil pakaian baju. Kalau muslim. nggak salah ya, Pakaian muslim seingat juga gua. sampai ada jutaan Ya udah, ya. akhirnya mereka Mungkin kalau di pasar-pasar tradisional biasa tapi kan sekitar orang-orang nggak 200 tahu kalau mereka 300 ya. Kalau kontrak. Tanah Abang, Tanah Abang juga dibanding dengan Tamsit misalnya ya, itu dari segi bahan atau kualitasnya lebih bagus di Tamsit, walaupun di Tanah Abang banyak juga yang mahal ya. Tapi kan kita lihat kalau Tanah Abang relatif komplit dan dari menengah mereka nikah dari bawah sampai menengah barang ada gitu ya, cuma harus gitu banyak pilih-pilih juga. Tapi kalau di Tamsit itu relatif lalu dikaruniai menengah ke atas ya dari segi makanya orang-orang bilang model kalau pakaian ataupun harga gitu lanjutannya ya. gitu ya Batik juga sama, Tamsit itu relatif ada yang komplit, seluruh Indonesia ada batiknya, kita tinggal pilih mana dan sesuai dengan kantong kita harganya. Jadi kalau Anda berminat ke fashion, kita pilih produk segmennya siapa, segmennya siapa dulu. Setelah tentukan baru kita diseriusin produk kita. anjir ngakak banget Apa kalau buat karangan orang-orang kita yang akan kita jalani itu baru seriusin. pokoknya di TikTok ada Gitu yang ya, bisa Malan season ya. 3 itu lagi Ada. mereka lagi Iya Bu, katanya. terima kasih Bu atas sarannya. cuan-cuan lagi Ya, ntar udah Bu. Ada lagi pertanyaan? udah Bu. Gita, Sri, Rayu, Adelia, Belum ada Bu. Sahrani, Aduh, apaan sih tugasnya Vidya Anjani. Oke, paham ya. Baik, berikutnya terkait kemarin kelas ABC saya tawarkan mau 3 minggu atau 2 minggu. Akhirnya kita sepakat 2 minggu kemudian tugas itu dipresentasikan. Ya. Nah, apa yang tugasnya yaitu gini. Membuat produk dengan ide gagasan. Jadi gini. Kalian ada berapa? 24 ya? Iya Bu. 24 Anda bikin 6 kelompok. Ya. Jadi ada 6 kelompok untuk 2 sesi, 2 pertemuan. Jadi 1 pertemuan 3 sesi, 1 pertemuan lagi 3 sesi. Jadi dimulai tanggal 2 Juni. Jadi 2 Juni itu sudah ada yang presentasi. Ya. Minggu ini sampai minggu depan itu pembagian kelompok dan sudah didiskusikan produk apa yang akan dibuat. Itu gagasan produk tadi ya, langkah 1. Jadi di minggu ini kelompok sudah dibagi. Tolong ketua kelas, siapa ketua kelas? Syahrani Bu. Ya, Sahrani, mana Sahrani ada? Ada Bu. Oke. Jadi Sahrani tolong bagi kelompok ya menjadi 6 kelompok. Tiap kelompok silahkan diskusikan tahap gagasan produk. Si A, si B, si C punya kelompoknya boleh produk ini gitu ya. please Anda gak usah diskusikan. nanya kelompoknya boleh pilih sendiri atau Alasan diacak. memilih produk itu apa? Keunggulan produk itu apa? Boleh pilih sendiri Terus atau dipilihin. diferensialnya apa? Si Melanie Kelebihan ntar atau dia nanya perbedaan deh, dengan gitu produk-produk dong. yang lainnya apa? Gitu ya. Nah, setelah Anda punya gagasan itu diskusikan. Jadi minggu depan saya minta kelompok tugasnya ya, kelompok regunya, dan juga ada produk yang akan dipresentasikan dan merek sudah ada. Lah, Ya. ini mah bukan 2 Jadi minggu sudah anjir, jadinya punya. cuma seminggu.
Nah, langkah kedua, tahap mewujudkan gagasan masuk ke dalam rencana atau desain. Jadi tadi di otak kita nih, di plan kita udah punya nih. Bikin produk A, desainnya begini, caranya begini, prosesnya begini, gitu ya. Udah ada di benak Anda, di benak kelompok tersebut ya. Nah, maka tahap ketiga adalah tahap mewujudkan rencana deskriptif ke dalam prototipe. Jadi tidak hanya di benak Anda, tidak hanya di otak Anda atau kalian berempat, tapi Anda mewujudkan secara deskriptif ke dalam prototipe. Jadi Anda buat produknya secara real, ya. Pada tahap ini terutama dirancang aspek teknis, bagaimana cara membuatnya, bahannya dari apa saja, gitu ya. Terus langkah-langkahnya bagaimana gitu. Nah, tolong divideokan cara-caranya, langkah-langkahnya nanti kan untuk presentasi. Terus juga ada pembuatan kalkulasi ya, kalkulasi biayanya berapa, terus juga yang dikeluarkannya apa aja, harga pokoknya berapa, laba yang ingin diharapkan Anda berapa, dan harga jualnya berapa ya. Jadi kalau makanan itu relatif besar ya, sekitar 30-50% kalau Anda membuat produk makanan. Tapi ini bebas, mau makanan, apa mau produk tas cincin gitu ya. Dulu ada tote bag membuat produk, dia ngelukis sendiri. Kebetulan ada salah satu anak dari kelompok tersebut, dia senang melukis, senang, jadi diwujudkan dalam bentuk tote bag. Bagus, lukisannya bagus. Nah waktu itu 2019 ya, kebetulan bulan Mei-nya saya itu umroh. Saya waktu presentasi kelompok tersebut memberi saya satu tas ya. Tasnya warna krem, gambarnya motif bunga bagus. Terus mereknya produk apa gitu ya, saya lupa. Nah, cuman pas saya pakai kan tas tersebut sangat bermanfaat ya kalau untuk bolak-balik ke masjid gitu ya, kan di dalamnya ada tempat minum ya untuk isi aqua. Nah, biasanya kalau kita di sini ya, misalnya kalau mau jalan itu kan bawa aqua yang berisi ya, bukan aqua kosong, aqua berisi. Tapi kalau di sana dari hotel bawa botolnya yang kosong. Kalau kita kan di sini mau pergi-pergi nih, mau jalan, kita bawa aqua yang berisi. Tapi kalau di sana bawa aqua botol kosong ya, ada 2, ada 3 di tas tuh ya. Nah, diisi di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu air Zam-Zam. Pulangnya kita bawa gitu ya, udah minum, udah puas diminum, kita bawa juga ke hotel ya untuk minum di hotel, dan kita sampai 2-3. Nah, waktu itu saya pakai tas, di dalamnya ada mukena bawahan gitu ya, karena kan kalau di sana kita makanannya sehari-hari, jadi bawahannya aja pas mau sholat gitu. Ada payung, ada duit, ada dompet dan sebagainya gitu. Nah, rupanya botol yang ada air Zam-Zam itu tidak rapat saya tutup sehingga tumpah-tumpah ya, maksudnya bocor gitu, tumpah. Kebakaran di mana? Nah, ternyata tas yang saya pakai itu yang diberi oleh dari present itu luntur ininya, lukisannya luntur sehingga kena air kan, tumpah tuh kena tumpahan, ya udah nggak karuan bentuknya, gambarnya gitu ya, dan juga di dalamnya basah. Nah, saya harapkan kalau Anda membuat itu, buatlah yang dari tinta yang kuat gitu ya, yang sesuai dengan tipe kainnya. Jadi tidak pas kehujanan luntur atau kena air luntur gitu ya. Jadi bahan sablonnya kalau bisa bagus, kuat gitu ya, sehingga nggak mudah terlepas atau kepelotek dan sebagainya. Nah, ada vendornya. Nah di sini tugas Anda membuat. Jadi Anda membuat apa aja boleh ya. Misal tadi mau tote bag juga deh, tapi saya yang bagus main sablon dan sebagainya. Nah, tidak harus produknya Anda buat. Bisa Anda kulikan lah, atau Pak boleh nggak saya jahitkan ini boleh silahkan ya. Tapi idenya dari Anda, tetap idenya dari Anda, alasannya membuat produk itu apa gitu ya.
Nah, jadi walaupun saat pengerjaannya bukan Anda yang mengerjakan. Jadi seorang wira swasta itu nggak harus selalu Anda yang mengerjakan, Anda yang membuat, Anda yang menjual, ya. Jadi tidak. Tapi Anda banyak cara, bisa oleh anak buah, bisa oleh karyawan, atau bisa orang lain gitu ya. Nah, dalam hal ini orang lain aja yang mengerjakan, nggak harus Anda jahit dan sebagainya ya, tapi nyuruh orang gitu ya, atau bikin apapun gitu bisa ya, tapi ada prosesnya, artinya cara membuatnya, terus juga bahannya apa aja, ada videonya gitu ya, penentuan harga jual pokok dan sebagainya. Nah, setelah Anda buat ya, langkah keempat yaitu uji coba produk, market test ya. Jadi kalau Anda membuat makanan, Anda membagi-baginya ke yang sekelas itu ya, nggak harus banyak, asal cicipin aja sedikit gitu ya. Nah, ini kan teman-teman Anda nanti di kelas yang menilai, yang memberi masukan-masukan kepada Anda. Kurang, rasanya kurang manis misalnya, atau terlalu manis gitu ya, atau terlalu kecil bentuknya, atau kemasannya nggak pas, mereknya terlalu kecil gitu. Jadi di situ berikan masukan-masukan dengan produk yang pendapat Anda sudah sempurna ya. Tapi pas diuji cobakan, Anda perlihatkan ini produknya, ini kemasannya, ini mereknya, ini variasinya, terus dibagikan untuk merasakannya ya, makanan untuk menilai gitu. Jadi pas saat presentasi ini bukan saya aja yang menilai, tapi teman-teman Anda pun ikut menilai ya, ikut menilai, mungkin nilainya 80 atau yang bagus 90 atau yang kurang 70 gitu kan, tergantung penilaian teman-teman Anda. Dan ada masukan-masukan ya, misalnya ini kemasannya kurang menjual ya, kurang menjual gimana sih gitu, terus kurang menarik atau apa, terus juga makanannya sudah enak sih, cuman kok bentuknya terlalu kecil ya. Rata-rata gini, makanannya enak, ini kurangnya apa? Kurang banyak gitu ya. Karena kan ini baru sampel aja yang diberikan. Kalau mau kenyang sih beli, pesen gitu ya. Jadi nanti di saat uji coba ini di market test, Anda teman-teman yang satu kelompok presentasi, yang lainnya Anda menilai produk yang dihasilkan. Ya. Oke, Anda paham? Paham, Bu. Oke. Ya, ada pertanyaan? Jadi satu kelompok itu isinya berapa, Bu? 4 orang. Ini kan ada berapa? 4, baik. 4 ya. Berarti ada 6 produk. Satu kelompok, satu kelas ada 6 kelompok, berarti ada 6 produk. Ya. Terus dari produk itu, jadi Sahrani tolong minggu depan sudah ada pembagian kelompok dan sudah ada produk yang akan dibuatnya. Jadi laporan ke saya, Bu, ini nama kelompoknya, kelompok 1 si A, si B, si D, kelompok 2 si E, F, G, H gitu ya, misi kelompok 3 ini. Dan sudah ada tiap kelompok memberikan produk yang akan dibuatnya. Produk misalnya kentang goreng ala apa gitu ya misalnya ya, atau apalah, nggak harus makanan. Nah, di situ udah ada mereknya, punya merek. Jadi Anda tugas minggu ini diskusikan kelompok dan merek produknya apa, produk yang akan dibuat serta mereknya. Nanti minggu depan Sahrani melaporkan ke saya. Ya. Nah, juga untuk tanggal 2 itu Anda sudah punya daftar yang akan maju siapa duluan. Apa? Ya. Oh, siapa yang maju duluan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Siapa yang maju duluan? Terus kelompok 4, 5, 6 minggu depannya lagi. Mohon jangan diundur-undur, karena kan ini terkait dengan bentrok dengan tugas Anda yang lebih banyak, misalnya tugas akhir, bimbingan dan sebagainya ya. Ada pertanyaan lagi? Yang aja nih. Halo?
Adakah pertanyaan lagi? Oke, kalau belum paham bisa Anda japri ya. Baik, pertemuan ini saya cukupkan, sudah azan asar juga ya. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Anda paham akan materi hari yang diberikan dan juga paham akan tugasnya 2 minggu lagi ya. Nanti offline, tentunya offline ya, untuk tugasnya offline. Jadi kita minggu depan siap untuk minggu depan Anda siap dengan catatan per kelompok dan produknya, mereknya, untuk minggu depannya presentasi. Bu, bagaimana misalnya yang diajukan kan produk ini, tapi nggak jadi misalnya ya, nggak jadi produk ini yang dicari, tapi mau produk ganti. Oke, silahkan, tapi jangan mendadak ya. Bisa 2 atau 3 hari sebelum presentasi Anda sudah melaporkan atau menginformasikan kepada saya atau kepada Syahrini juga ya. Oke, paham? Oke ya, paham. Jadi bebas produknya apa aja, yang jelas ada alasannya kenapa membuat produk ini. Terus untuk merek silahkan bebas diskusikan. Nah, terus untuk produk tidak harus produk yang baru. Misalnya salah satu anggota kelompok Anda sudah punya usaha ya, sudah berjalan gitu ya. Oke, silakan itu yang diangkat. Yang diangkat untuk produk. Cuman di sini apa sih produk, keunggulan produk Anda? Tinggal dikembangkan ya. Produk Anda apa keunggulannya? Produk yang akan dimunculkan ini sudah berjalan. Produk apa keunggulannya, apa? Ciri khasnya apa? Ya. Oke, kalau begitu saya cukupkan sampai di sini. Karena waktu juga yang memisahkan kita, insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Dan minggu depannya lagi kita presentasi ya. Untuk hari Jumat atau hari Rabu yang bimbingan nanti kita diskusikan lagi ya, kapan offline kapan online-nya ya, Sri Rahayu dan kawan-kawan. Untuk yang baik, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih.